Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kelompok 4, akan menjelaskan terkait dengan materi keras kepala. Yang pertama adalah terkait dengan definisi keras kepala yang akan dijelaskan oleh Raisya Tipa. Definisi dari keras kepala merupakan sikap seseorang yang menolak untuk mengubah pendiriannya. Orang yang keras kepala memiliki sikap orang lain tidak dapat mengubah. Saya tidak akan berubah dan Anda pun tidak bisa memaksa saya untuk berubah. Terus, menurut Kamus Cambridge mendefinisikan arti keras kepala sebagai seseorang yang bersikukuh dalam melakukan hal yang ada dalam benaknya dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut dapat terpenuhi. Selanjutnya adalah ciri-ciri keras kepala yang akan saya jelaskan. Adapun beberapa ciri-ciri keras kepala. Yang pertama adalah mereka selalu merasa benar. Orang yang keras kepala tidak mau mendengarkan atau mempertimbangkan sudut pandang atau pendapat orang lain. Mereka akan menganggap bahwa sudut pandang atau pendapat mereka adalah yang paling benar dan paling logis. Orang yang keras kepala juga tidak mau mengakui kelemahan atau kesalahan diri. Mereka akan bersikeras untuk melakukan segala hal untuk menutupi kesalahan ataupun kelemahan diri mereka, baik itu dengan berbohong ataupun menyalahkan orang lain. Yang kedua, mereka tidak mau berkompromi. Orang yang keras kepala tidak mau menyesuaikan diri dengan kondisi atau situasi yang ada. Mereka juga tidak mau mengalah atau memberi kesempatan kepada orang lain. Orang yang keras kepala akan bersikeras untuk melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa menyesuaikan pada konsekuensi atau dampak yang nantinya akan timbul. Yang ketiga, mereka tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Orang yang keras kepala tidak mau memahami atau menghargai perasaan orang lain. Mereka tidak peduli terhadap perasaan orang lain, apakah orang lain merasa tersinggung, sedih, atau marah atas perilaku atau sifat mereka. Mereka merasa bahwa diri mereka itu lebih superior atau lebih berhak, sehingga mereka tidak perlu meminta maaf atau berterima kasih kepada orang lain karena mereka merasa bahwa mereka tidak perlu berbuat baik atau sopan kepada orang lain. Yang keempat adalah mereka tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Orang yang keras kepala tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Mereka akan membantah atau menentang pembicaraan orang lain. Mereka juga tidak mau menjawab pertanyaan atau bertanya terkait dengan sesuatu hal. Dan orang yang keras kepala juga mereka akan berbicara terus-menerus dan tidak memberi celah atau kesempatan bagi orang lain untuk berbicara. Dan yang terakhir adalah mereka tidak mentaati aturan atau hukum yang berlaku. Orang yang keras kepala tidak akan mau mentaati aturan-aturan atau hukum yang berlaku jika tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan mereka. Mereka akan bersikap sesuka hati mereka tanpa memikirkan hukuman atau sanksi yang nantinya akan mereka dapatkan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan dalil dari keras kepala oleh Naila dan juga Aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusairu qaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbul yang artinya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sikap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan dirinya. Selanjutnya adalah alasan mengapa seseorang bersikap keras kepala yang akan dijelaskan oleh Dava. Baik, berikutnya adalah alasan mengapa seseorang dapat keras kepala. Yang pertama itu karakter keras kepala melekat pada diri seseorang akibat yang mudah tersinggung dan memiliki sifat keras kepala sehingga dia tidak menerima apabila seseorang berbeda dengan cara pemikirannya. Yang kedua, ada seseorang yang keras kepala. Salah satu sebabnya karena ada keinginan atau tujuan tertentu yang dia inginkan reward jika dia patuh pada aturan. Dengan demikian, kompensasi dia keras kepala karena ingin dia dikatakan eksis dan dibutuhkan.
Berikutnya yang ketiga yaitu orang yang keras kepala kepada pihak tertentu. Kemungkinan ini dapat didasari oleh bentuk balas dendam sebagai bentuk pasif dan agresif. Dan selanjutnya adalah dampak negatif dari sikap keras kepala yang akan dijelaskan oleh Putri. Dampak negatif dari sifat keras kepala yang pertama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua tidak disukai oleh orang lain. Yang ketiga tersiksa dalam kehidupan. Yang keempat menjadi manusia egois. Yang kelima terisolir dari pergaulan. Yang keenam terhukum oleh perilaku diri sendiri. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi sikap keras kepala yang akan dijelaskan oleh Ayu. Kemudian ada cara untuk mengatasi penyakit keras kepala. Yang pertama yaitu kita belajar untuk mendengar pendapat orang lain. Yang kedua, kita bersifat terbuka terhadap segala hal kemungkinan. Yang ketiga, kita belajar mengakui kesalahan diri sendiri. Yang keempat, waspada dan selalu berhati-hati terhadap bujuk dan rayuan iblis. Yang kelima, kita meyakini bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu selalu mengkonsumsi rezeki halal. Itulah penjelasan dari kami terkait dengan materi keras kepala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Pratama. Saya dari kelompok PAI yang tentang materi definisi keras kepala. Di sini saya akan membacakan surat Al-Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuswa'iru fantaqalin nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu potongan ayat dari Luqman ayat 18 tentang keras kepala. Terima kasih.